nggak sengaja gara-gara ada salah satu coffee shop itu dia pesen 2.000 gelang dari sisa yang tidak masuk dalam yang tersortir ya. Kita ngebor aja bingung gimana caranya, terus akhirnya kita berusaha, ternyata begitu ngebor bisa udah, terus kita langsung gitu, jadi kita bikin terus setelah sudah selesai projectnya kita bikin, terus di marketplace di Zalora, Tokopedia itu laris lumayan gitu. Dan dia gelang kopi, terus ini kalung kopi gitu, anting-anting gitu. Ini saya itu kenapa bikin kursus itu, kenapa coba Pak? Supaya orang tuh tahu susahnya bikin handmade. Jadi nek tuku yo nawar. Oh gitu ya. Iya. Karena kalau jadi berdasarkan yang mereka bisa, kami pada dasarnya kalau mau bisa kita kasih semua pelatihan ini untuk kalau bikin mongkatnya itu doang ya. Gimana cara ngelubangin, sampai lihat di YouTube bagaimana cara membuat lubang. Begitu bisa, terus project mereka dengan mereka selesai, terus kita selanjutnya bikin untuk kita sendiri. Dan banyak kita minta ke teman-teman kopi itu untuk kita beli yang grade-nya nggak bagus untuk di kopi, terus malah karena disebut mereka seneng kan. Nah terus sekarang malah bisa dijadiin kayak ada salah satu coffee shop di sini, mereka minta kopinya itu dijadikan dijual di coffee shop mereka, jadi kayak souvenir. Kan beberapa orang nggak bisa minum kopi, mereka menikmati dengan jual ini. Kalau untuk gelang kopi dan slab mas kopi ini dijual berapa? Kalau ini 60, kalau ini 100. Kalau pemasaran produk ini sudah sampai mana? Kalau di dalam negeri udah Jakarta, yang udah seluruh Indonesia. Tapi kalau di luar negeri kami lagi sudah masuk di Jepang, sedang menjajaki Belanda dan Finlandia dan Amerika. Kita awalnya jadi bestseller di India ya. Saat pandemi kan tutup ini pemasaran dari gelang dan jadi kopi ini malah tadinya kita nggak bikin strap mas karena nggak pandemi. Tadinya kita hanya buat ini, tapi gara-gara pandemi kita bikin ini. Tapi bayangkan masnya, misalnya beli mbaknya itu ya, mbak, bayangkan kalau beli strap mask cuma beli gini tanpa gininya kan nggak menarik ya. Iya betul. Tapi setelah dikasih ada gambar si mbak-mbaknya gini kan kayak ada sesuatu, apalagi ada tulisannya gini, terus ada tulisannya gini mas, mendukung kesehatan nih. Strap mask ini semoga bisa menemani hari-hari kalian dalam menjalankan protokol kesehatan gitu. Itu kayak orang wow gitu kan ya, iya. Ini jadi malah pelajaran ini ya, bisnis apa ya. Ini terus dijual lewat apa sekarang, e-commerce atau seperti Iya, apa? commerce ya, marketplace ya, Tokopedia. Sambutan netizen Indonesia Netizen itu ini gimana? seperti apa tuh? Dari penjualannya ada penurunan kah atau malah justru naik? Iya, tadinya kita kan nggak ngurusin Tokopedia, terus jadi ada, kita punya kawan di marketplace itu. Tadinya hanya Zalora. Terus gara-gara pandemi, terus ada kelas-kelas kayak Pertamina Akademi itu kan. Jadi kita memperpanjang usianya. Sekarang kalau bisa, justru kalau di dalam lomba-lomba desain di Indonesia, bagaimana pemanfaatan limbah menjadi sesuatu yang berguna, yang nggak menambah sampah kayak gitu Pak. Kan kayak ada sekarang anak-anak muda bikin perhiasan dari tas kresek karena dibuang gitu. Nah
itu perlu inovasi dari, kalau lomba-lomba itu malah dicari ya. Artinya ya joglo karena ini tempat bertemu, terus ayu tenan itu ayu dan benar-benar tenan itu bahwa di sini nanti akan lahir produk-produk yang cantik, yang baik dan membawa kebaikan untuk banyak orang gitu. Didirikan kapan, Bu? Didirikan joglonya 2015. Kalau usaha saya dari 2009. Nah, di sini kenapa kami mendirikan ini supaya bisa menjadi tempat berkumpul dan berkolaborasi komunitas kreatif, terutama artisan jewelry dan craft gitu, Pak. Kenapa, Bu, produk perhiasan yang dipilih? Karena awalnya saya memang seneng sesuatu yang kecil-kecil, yang jahit, yang kayak gitu, yang mudah dijinjing. Kalau pameran kan gampang bawanya kemana-mana, dan menurut saya dimanapun fashion baju itu berkembang, di situ dia tetap memerlukan perhiasan. Jadi kayak keniscayaan pasti perlu. Kalau kelambi berkembang pasti fashion juga, jewelry pasti dicari juga gitu. Bu, selain dari logam itu kan kayaknya juga banyak kreasi yang dihasilkan ya, Bu? Iya, iya. Dari bahan apa aja, Bu, yang dibikin? Bahan yang kami pakai selain logam itu dari manik-manik nih, Pak, ya. Lalu dari kulit, kemudian dari kain, dari batu, terus kopi nih, kopi juga. Terus akhirnya kita merambat ke ke limbah-limbah dan semua material alam yang ada di sekitar Jogja dan sekitarnya, di Indonesia terutama gitu. Limbah-limbah apa itu, Bu? Yang ini kepompong ulat sutra. Tadi saya cerita bahwa ini limbah dari industri pengolahan ulat sutra yang tadinya tuh dia dibuang, lalu karena ini sisi terluarnya dari kepompong yang nggak dipakai, terus dibikin sebagai jewelry gitu, Pak. Bu, ini kan banyak material yang tidak biasa digunakan untuk perhiasan, kayak kopi, kemudian kepompong itu. Ada kesulitan, Bu, untuk mengkreasikannya menjadi sebuah perhiasan, produk perhiasan gitu? Iya, Pak. Pertama-tama bingung, tapi saya setiap ada material baru tuh saya selalu terpacu untuk digawe apa lagi. Itu gunanya kami kolaborasi dengan anak-anak muda. Setiap tahun kami ada mahasiswa internship desain produk di ITS, di UKDW, di ISI, di Bandung. Nah, kita selalu, dan anak-anak itu kan harus tugas kuliahnya adalah mencari material baru gitu. Itu cocok dengan kami. Ada material apa di sekitar Jogja yang belum dikulik gitu. Jadi akhirnya kami, menurut saya dia lebih bisa diterima gitu. Cantik kan, Pak, misalnya pasarnya boleh mulai. Kenapa, Bu? Misalnya ini, terus yang ini, kalau ini kan dari limbah yang tadi itu. Oh ya, materinya kembali lagi. Kalau ini tadi yang wayang kulit. Kenapa saya mengangkat ini? Karena ini kan di dalamnya ada telur, ada acak gitu kan. Berapa, Bu, yang ini? Yang itu 300. 300.